Di awal episode ini kita diperlihatkan Xiaoyan yang sedang berlatih di Menara Ki Langit. Xiaoyan merasa senang dirinya sebentar lagi akan menembus Doling. Namun Xiaoyan masih teringat perkataan Medusa, bahwa jika Xiaoyan tidak mendapat pil yang dia inginkan, maka Xiaoyan akan dihabisi. Namun gurunya berkata jangan khawatir, sebelum dia dalam bentuk sepenuhnya dia tidak akan bisa. Kemudian setelah Xiaoyan berlatih di Menara Ki Langit, akhirnya Xiaoyan, dia memutuskan akan kembali ke Gerbang Pan karena dia sudah lama berlatih di Menara Langit ini. Kemudian cerita pun berpindah kepada Sun Er, yang berbicara dengan Wu Jia dan juga pesulap merah. Sun Er berkata, sekarang banyak murid telah bergabung ke Gerbang Pan. Namun di tengah percakapan itu tiba-tiba salah satu murid mengatakan bahwa Lin Yan sedang mencari Xiaoyan, yang membuat Wu Jia pun sangat kesal karena Lin Yan yang selalu datang ke sini. Bahkan dia mengatakan dia sudah mengatakan jika Xiaoyan datang akan memberitahunya. Kemudian Sun Er berkata mungkin karena dia tidak bergabung ke praktisi manapun. Jadi dia tidak memiliki banyak teman. Setelah itu cerita pun berpindah ke pasar akademi dalam. Ternyata praktisi putih yang dipimpin oleh Ferdi Sambo Bai Cheng dia mengacau. Ternyata dia sedang menghajar praktisi Gerbang Pan yang sedang menjual obat. Kemudian kita pun diperlihatkan lagi di Samsudin keris petir. Dia berkata, hei bocah elit berani sekali kalian menjual obat di sini. Hari ini pasti aku akan menghancurkan kalian. Bai Xian si Syamsuddin pun memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan toko dari Gerbang Pan. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan sang metik glory yang ternyata akhirnya Xiaoyan telah tiba di Gerbang Pan. Sun Er yang melihat Xiaoyan telah kembali dia pun sangat senang. Xiaoyan berkata Sun Er maaf abang seperti Bang Toib ya. Sun Er menjawab tidak apa-apa. Namun ketika mereka sedang berbicara Lin Yan muncul. Dia pun meminta obat yang sebelumnya telah diberikan untuk menghilangkan racun api. Xiaoyan sedikit kesal karena dia belum beristirahat. Namun Lin Yan sudah muncul. Namun setelah itu, Xiaoyan langsung memberikan pil untuk menghilangkan racun kepada Lin Yan yang membuat Lin Yan pun sangat senang. Dan dia langsung memakan obat itu. Setelah itu Xiaoyan menanyakan keadaan Gerbang Pan kepada Sun Er. Sun Er berkata, Gerbang Pan sekarang baik-baik saja ketika kakak berlatih. Kemudian ketika percakapan itu, Lin Yan mengatakan pertarungan Xiaoyan melawan Reina dan Liu Pei, mungkin dia memiliki dendam atas apa yang kamu lakukan. Dia memiliki sepupu yang bernama Liu Qing, dia orang terkuat pertama di akademi dalam ini. Mungkin Liu Pei nanti dia akan berbicara dengan Liu Qing dan akan membalaskan dendam kepadamu. Namun Lin Yan berkata, jangan khawatir karena sekarang Liu Qing sedang sibuk untuk pertarungan arena di akademi dalam. Mungkin dia tak punya waktu untuk mengurusi hal sepele. Xiaoyan bertanya tentang pertarungan arena itu. Lin Yan berkata, pertarungan arena itu akan diikuti oleh orang-orang terkuat akademi dalam saja. Dan siapapun yang memenangkan kompetisi tersebut maka dia bisa berlatih di menara tingkat 7 dekat dengan inti api merah. Dan jika bisa berlatih di tingkat 7 maka menembus level Do Huang akan lebih mudah. Xiaoyan yang mendengar itu dia pun saat berambisi untuk ikut dalam kompetisi tersebut dan memenangkannya, agar bisa berlatih di menara tingkat 7. Setelah percakapan itu cerita pun berpindah kepada Gerbang Pan yang sedang berhadapan dengan praktisi putih. Di sini ternyata Gerbang Pan benar saja dia dibantai oleh Bai Xian si Syamsuddin menggunakan keris petirnya Ajian Wesi Yowesi. Dengan sekejap saja para murid Gerbang Pan pun dia terkapar oleh Ajian Wesi Yowesi ini. Setelah itu cerita berpindah kepada Xiaoyan kembali, yang dimana ternyata di sini Lin Yan telah memberikan anggur kuno celestial kepada Xiaoyan. Xiaoyan berkata, aku belum menyembuhkan kamu sepenuhnya. Lin Yan menjawab tenang saja aku tidak takut kamu akan kabur. Kalau kamu kabur akan kukejar ke ujung samudera sekalipun. Setelah itu Lin Yan dia pergi. Xiaoyan yang mendapatkan benda itu dia pun sangat senang. Setelah kepergian Lin Yan, Xiaoyan dia berbicara dengan Sun Er dan Hua Jia dan juga pesulap merah. Namun ketika mereka sedang berbicara tiba-tiba muncul salah satu murid Gerbang Pan yang sedang terluka. Dia mengatakan, para murid Gerbang Pan di pasar telah dihajar oleh si Bai Xian Samsudin. Xiaoyan yang mendengar itu dia pun merasa marah. Karena dia sang matik glory telah dihina, para murid Gerbang Pan. Mereka pun menuju ke praktisi putih yang dipimpin oleh Bai Cheng. Xiaoyan dan para murid baru pun segera bergegas menuju praktisi putih. Kemudian cerita pun berpindah kepada praktisi putih. Kemudian salah satu murid melaporkan kepada Bai Cheng si Ferdi Sambo bahwa Xiaoyan yang sang matik glory sedang kesini akan menghabisi kita. Namun Bai Cheng si Ferdi Sambo berkata itu bagus kita akan hancurkan Gerbang Pan di sini. Fuao dia sangat senang karena dia juga ingin balas dendam dan begitu pula si Samsudin. Atai berkata Bai Xian kau akan dihajar nanti. Bai Xian si Samsudin dia marah mendengar itu. Dia pun akan berniat menyerang Atai namun untung saja sang matik glory Xiaoyan yang muncul tepat waktu. Dan langsung membantai pada praktisi putih. Xiaoyan berkata, kau adalah sampah Bai Cheng kau telah melanggar janji. Kau mengatakan dalam waktu 6 bulan kau tidak akan mengganggu praktisi Gerbang Pan. Bai Cheng berkata, aku hanya disuruh seseorang untuk menghancurkan Gerbang Pan. Jadi aku akan senang hati melakukannya. Xiaoyan bertanya siapa yang memerintah. Bai Cheng menjawab tidak ada komentar. Di sini Xiaoyan sangat murka yang pada akhirnya pertarungan matik glory melawan matik glory pun tidak terhindarkan. Pai akhirnya muncul Lin Yan, yang dimana dia adalah salah satu murid terkuat akademi dalam, yang sebelumnya telah dibantu Xiaoyan Pil untuk memulihkan racun api di tubuhnya.
Dia yang melihat Xiaoyan bertarung dengan Bai Cheng, dia pun langsung menghajar Bai Cheng. Lin Yan berkata, Bai Cheng, Ferdi Sambo, kau ingin dijadikan rujak? Jika kamu mengganggu gerbang pan, kamu sama saja telah menggangguku. Dalam pertarungan itu ternyata si Ferdi Sambo dia tidak mampu menghadapi Lin Yan. Karena tingkat mereka jauh berbeda karena Lin Yan, dia adalah salah satu murid terkuat Akademi Dalam. Xiaoyan, apakah gerbang pan telah mendapatkan masalah? Bai Cheng melihat Lin Yan pun dia sedikit ketakutan. Bagaimanapun kekuatan Lin Yan, jauh sangat kuat dibandingkan Bai Cheng. Bai Cheng berkata, Lin Yan, kau tak usah ikut campur dengan urusan ini. Lin Yan pun dia sangat marah, dia berkata, tak usah banyak bicara. Jika kamu mengusik gerbang pan dan para muridnya, maka kau juga telah mengusikku. Mendengar perkataan dari Lin Yan, Bai Cheng pun dia ketakutan, dia tidak berani kepada Lin Yan. Kemudian Bai Cheng dia berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, kau hanya mampu berlindung di belakang seseorang, seperti ayam betina. Tidak lama setelah percakapan itu, tiba-tiba ada salah satu kelompok lagi muncul, menghampiri mereka, langsung menghampiri Bai Cheng. Tidak lain itu adalah praktisi obat, yang juga sangat dendam kepada Xiaoyan dan para murid gerbang pan karena telah mengganggu penjualan obatnya. Yang tidak lain ketua dari praktisi obat itu adalah Han Xian, bisa disebut Rizky Bilar, yang sebelumnya meminta Bai Cheng untuk bergabung. Han Xian, si Rizky Bilar. Dia berkata kepada Lin Yan, kau selalu ikut campur dengan urusan orang lain. Jika kau seperti itu, apa kamu mau aku banting? Lin Yan yang melihat Han Xian, dia pun sedikit kesal. Lin Yan bukan takut kepada Han Xian. Namun Han Xian memiliki koneksi kepada orang-orang terkuat di Akademi Dalam. Karena dia selalu memberikan obat kepada 10 murid terkuat. Lin Yan berkata kepada Han Xian, apa ini semua adalah ulah dari praktisi obat? Han Xian, si Rizky Bilar, dia tidak mengakuinya dia telah melakukan KDRT. Han Xian berkata, walaupun ini semua adalah ulahku, aku akan dengan mudah meminta 9 orang terkuat di Akademi Dalam untuk menghajarmu. Kau itu di peringkat 10. Namun aku memiliki koneksi kepada 9 orang terkuat di Akademi Dalam. Lin Yan yang mendengar itu dia pun terdiam, namun tidak lama setelah itu Xiaoyan pun menghampiri Lin Yan, dan mengatakan, biarkan aku yang mengurus tentang hal ini. Aku sang Matic Glory, aku bisa menangani ini semua. Aku pasti akan bisa menghajar si Rizky Bilar telah melakukan KDRT. Cerita berpindah kepada Han Xian dan melihat Xiaoyan. Oh, jadi ini adalah Xiaoyan, pemimpin gerbang pan dan juga seorang alkemis. Han Xian mengatakan, aku tidak mengira murid baru yang sangat lemah ingin bersaing dengan praktisi obat. Xiaoyan mengatakan, selama ada aku sang Matic Glory maka gerbang pan akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Xiaoyan mengatakan, kualitas obat yang aku buat lebih baik daripada yang kamu buat dan juga harganya terjangkau. Han Xian yang mendengar itu dia pun sangat marah. Ini menjadi tamparan keras sebagai senior praktisi pengobatan. Xiaoyan mengajak Han Xian untuk bersaing dalam pemurnian obat. Jika aku menang, maka aku dan para murid gerbang pan boleh jualan obat di Akademi Dalam ini. Dan sebaliknya jika aku kalah aku tak akan berjualan obat kalah. Namun Han Xian berkata dia pun menyetujuinya untuk bertarung pemurnian obat. Namun Han Xian menambahkan, jika aku menang maka aku juga mendapatkan rahasia pil yang telah kamu jual. Dan jika kamu menang maka aku akan memberikan tempat 50% penjualan obat di Akademi Dalam ini. Xiaoyan yang mendengar itu dia pun langsung menyetujui syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Han Xian, si Rizky Bilar. Kemudian setelah itu Han Xian pun berkata, aku akan meminta ketua Hao, yaitu penjaga obat yang berada di Akademi Dalam untuk menjadi juri di pertandingan kita. Mereka berdua pun segera bergegas menemui ketua Hao, dan mengatakan bahwa mereka akan bertanding pemurnian obat. Ketua Hao yang mendengar itu pun dia menyetujuinya dan segera bergegas menyiapkan bahan-bahan obat untuk dimurnikan oleh Xiaoyan dan Han Xian, si Rizky Bilar. Ketua Hao pun mengatakan bahwa pertandingan akan dilakukan esok hari. Pada akhirnya dua kelompok gerbang pan dan praktisi obat pun kembali ke tempat masing-masing. Ketika kembali ke gerbang pan, Sun Er Huajiah dan pesulap merah dia pun sangat khawatir dengan pertandingan tersebut. Takutnya ketua Hao dia memihak kepada Han Xian. Namun Lin Yan mengatakan bahwa ketua Hao bukanlah orang seperti itu. Dia seseorang yang sangat adil, dia tak akan mungkin mencurangi kita. Xiaoyan yang mendengar itu pun dia sedikit lega atas perkataan Lin Yan. Kemudian setelah itu esok hari pun telah tiba, akhirnya pertandingan praktisi gerbang pan melawan praktisi obat pun segera dimulai. Dalam pertarungan tersebut ternyata banyak para murid dari praktisi lain menonton pertarungan Xiaoyan melawan Han Xian. Bagaimanapun ini pertarungan yang jarang terjadi, pertarungan antara dua alkemis terhebat Akademi Dalam. Dan tidak lama setelah itu akhirnya ketua Hao muncul, dan tidak hanya ketua Hao di sini, para ketua yang lain pun muncul, mereka pun ingin melihat pertarungan Xiaoyan melawan Han Xian. Ketua Hao mengatakan bahwa pertandingan pemurnian obat ini sangatlah sulit. Aku ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah siap dengan tes ini? Tentu saja Xiaoyan dan Han Xian pun langsung menganggukkan kepala mereka, mereka telah siap untuk bertanding. Kemudian ketua pun memberikan gulungan kepada Han Xian dan juga Xiaoyan. Xiaoyan melihat dalam gulungan tersebut ternyata mereka disuruh membuat pil tingkat 5. Tentu saja pil tingkat 5 ini sangatlah sulit dimurnikan. Namun mereka berdua mau tidak mau, mereka telah menyetujui pertandingan ini. Dan terlihat di sini ada Bai Cheng dan praktisi putih yang melihat pertandingan ini. Karena mereka ingin melihat kehancuran gerbang pan.
yang dimana di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan Xiaoyan melawan Han Xian. Dalam kompetisi tersebut, akhirnya Xiaoyan pun berhasil mengalahkan Han Xian, yang membuat sekarang para murid Gerbang Pan tidak akan diganggu lagi oleh Han Xian, yang membuat Xiaoyan pun memiliki banyak waktu untuk berlatih. 1 hari pun telah berlalu. Xiaoyan meminta izin kepada Sun Er bahwa dia akan berlatih ke suatu tempat. Xiaoyan meminta Sun Er menjaga Gerbang Pan. Sun Er pun mengatakan baiklah. Singkat cerita, Xiaoyan pun tiba di suatu tempat, yang ternyata di sini Xiaoyan melatih gerakan 3000 kilat. 1 jam pun telah berlalu. Xiaoyan berlatih gerakan 3000 kilat ini, yang ternyata Xiaoyan berhasil menguasai teknik pertama gerakan 3000 kilat yang membuat dia sangat senang. Karena tentu saja gerakan 3000 kilat ini sangatlah berguna dalam pertarungan. Jika Xiaoyan berhasil menguasai semua teknik gerakan 3000 kilat ini, dia akan dengan mudah menghadapi Bai Cheng dalam waktu 6 bulan ini. Kemudian setelah berlatih gerakan 3000 kilat, Xiaoyan pun beristirahat bersama gurunya. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada gurunya, "Guru, aku telah menguasai teknik pertama gerakan 3000 kilat." Gurunya pun sangat senang Xiaoyan berhasil dengan cepat menguasai teknik gerakan 3000 kilat ini. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada gurunya bahwa sekarang dirinya telah menembus tingkat 8 Dadushi. Di saat bersamaan, Xiaoyan pun mengeluarkan pedang besarnya. Namun ketika Xiaoyan mengeluarkan pedang besarnya, tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Xiaoyan pun tidak tahu apa yang terjadi ketika dia mengeluarkan pedangnya. Tiba-tiba suasana berubah. Ya Allah, guru Xiaoyan yang melihat keadaan tidak baik, dia pun langsung membuat perisai pelindung. Keanehan ini berlangsung selama 3 jam. Dengan pedang besar di tangan Xiaoyan, tiba-tiba pedang itu bergetar. Xiaoyan pun menggerakkan pedang besarnya. Ya Allah, guru Xiaoyan pun mengatakan, "Xiaoyan, keberuntunganmu selalu berdatangan. Barusan itu adalah kekuatan dari teknik pedangmu." Guru Xiaoyan pun menjelaskan, "Xiaoyan, selama kamu berlatih di akademi dalam ini, sepertinya teknik pedangmu juga mengalami peningkatan. Walaupun semua ini baru permulaan, namun beberapa tahun ke depan, pedangmu akan memiliki teknik do sendiri." Setelah mendengar penjelasan dari gurunya, Xiaoyan pun sangat senang. Karena selama berlatih di akademi dalam ini, semua dalam tubuhnya mengalami perubahan. Xiaoyan pun sangat percaya diri dalam waktu 6 bulan dia mampu menembus Doling. Karena bagaimanapun dia harus menembus Doling untuk menghadapi Bai Cheng, sang Perdi Sambo. Setelah mendengarkan penjelasan dari gurunya, Xiaoyan pun akan pergi beristirahat. Dan kemudian Xiaoyan pun akan memakan salah satu pil, yaitu pil Ice Spirit untuk memulihkan tenaga dalam tubuhnya. Namun ketika Xiaoyan akan memakan pil Ice Spirit tersebut, tiba-tiba raungan yang sangat keras muncul di tengah hutan. Xiaoyan yang mendengar raungan buas itu, dia pun sangat terkejut. Dia tidak tahu hewan apakah yang memiliki raungan yang sangat mengerikan. Namun Xiaoyan yang merasakan raungan hewan ajaib ini, Xiaoyan pun berkata mungkin kekuatannya selevel Da Huang. Dan Xiaoyan pun merasakan ada kekuatan lain yang ada di tempat tersebut. Sepertinya ini akan terjadi pertarungan. Xiaoyan yang sangat penasaran, Xiaoyan pun akan berniat menuju tempat itu. Singkat cerita, karena Xiaoyan sangat penasaran, dia pun mengikuti arah raungan hewan itu. Tidak lama Xiaoyan berjalan, Xiaoyan pun tiba di tempat tersebut. Setelah Xiaoyan tiba di tempat tersebut, Xiaoyan pun melihat ada 6 orang yang sedang berkumpul. Kemudian Xiaoyan pun memperhatikan salah satu orang. Karena salah satu orang itu dia sangat kenal. Yang ternyata salah satu orang itu adalah senior Han Yue, salah satu murid terkuat akademi dalam. Kemudian cerita pun berpindah kepada Han Yue dan 6 orang itu. Terlihat salah satu orang dalam kelompok itu bertanya kepada Han Yue, "Apakah benar benda yang kita cari ada di dalam tubuh monster itu?" Han Yue pun menjawab pertanyaan laki-laki itu, "Benar, benda itu ada di dalam tubuhnya. Mana mungkin aku berbohong tentang keselamatan orang-orang." Yang ternyata pria kekar yang bertanya kepada Han Yue adalah Yan Hao. Dia juga ternyata adalah salah satu orang terkuat akademi dalam. Dia berada di tingkat 4 strong ranking. Kemudian salah satu pria lain mengatakan, "Benar, Han Yue tak akan pernah berbohong." Pria itu bernama Lin Shuya. Dia juga adalah salah satu orang terkuat di akademi dalam. Dia berada di peringkat 2. Cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan yang melihat dari kejauhan. Dia pun sangat kaget karena orang yang di depannya adalah orang terkuat akademi dalam.
Dia tidak menyangka dia akan bertemu di sini dengan orang-orang terkuat akademi dalam. Kemudian cerita pun berpindah kepada Liu Pei dan 5 orang lainnya. Sekarang mereka telah bersiap untuk menghadapi hewan buas yang ada di depan mereka. Liu Pei dan 5 orang lainnya, mereka pun mengeluarkan doki yang sangat mengerikan. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang terkuat akademi dalam. Mungkin untuk sekarang kekuatan mereka lebih kuat dibandingkan sang Mythic Glory Xiaoyan. Sekarang Liu Pei dan 5 orang lainnya telah bersiap untuk menghadapi hewan buas yang ada di depan mereka. Yang ternyata mereka sedang menghadapi Raja Kera yang mungkin memiliki kekuatan selevel Da Huang. Cerita pun berpindah lagi kepada Xiaoyan yang melihat 2 orang itu, Lin Suya dan Yan Hao. Xiaoyan merasakan kekuatan mereka ada di puncak Doling. Kemudian cerita pun berpindah kepada Liu Pei yang sedang berhadapan dengan Raja Kera, atau juga bisa disebut Kera Langit Iblis Salju. Di saat bersamaan, Raja Kera itu berbicara, "Aku tak akan menyerahkan kepada kalian inti susu pendingin tubuh." Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang melihat binatang itu bisa berbicara. Xiaoyan tidak menyangka hewan ajaib itu bisa berbicara layaknya manusia. Xiaoyan pun membandingkan dengan piton penelan surga, bahkan dia pun yang berada di tingkat Da Huang tidak mampu berbicara. Di sini Xiaoyan pun sangat terkejut dengan kejadian ini. Kemudian guru Xiaoyan pun berkata, karena hewan Raja Kera ini sangatlah langka, ditambah lagi dia memiliki inti susu pendingin tubuh yang berada di tubuhnya, yang memungkinkan dia memiliki kecerdasan yang sangat besar, yang mampu membuat dirinya bisa berbicara layaknya manusia. Kemudian cerita pun berpindah ke dalam pertarungan lagi Liu Pei melawan Raja Kera ini. Kemudian kita pun diperlihatkan pertarungan Liu Pei dan 5 orang lainnya melawan Raja Kera ini. Dalam pertarungan itu, Raja Kera ini mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. Yang ternyata Liu Pei dan orang-orang terkuat akademi dalam pun mereka sangat kesulitan untuk menghadapi Raja Kera ini. Bahkan untuk peringkat keempat terkuat akademi dalam dan peringkat kedua, mereka tidak mampu menghadapi Raja Kera ini secara bersama-sama. Kemudian Yolo, guru Xiaoyan, mengatakan kepada Xiaoyan, "Kera ini adalah hewan langka dan juga memiliki darah liar. Bahkan mungkin berperingkat Da Huang pun akan kesulitan ketika melawan Raja Kera ini." Yolo mengatakan itu dia melihat bagaimana amukan Raja Kera ini menghajar orang-orang terkuat akademi dalam. Kemudian cerita pun berpindah lagi kepada Raja Kera yang sedang mengamuk. Dia mengeluarkan semua kekuatannya dan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan kecepatan kilat, Raja Kera ini sudah berada di depan Lin Suya, orang terkuat kedua di akademi dalam. Dan dia pun langsung menghempaskan Lin Suya dengan kepalan tangannya, yang membuat semua orang yang berada di situ sangat kaget karena Lin Suya memiliki kecepatan tinggi, adalah orang terkuat kedua akademi dalam. Bahkan kecepatan Lin Suya tidak mampu menangani kecepatan Raja Kera ini. Setelah menghempaskan Lin Suya, Raja Kera ini mendekati Han Yue, yang ternyata Raja Kera ini mengincar Han Yue sekarang. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Raja Kera ini berniat untuk menyerang Han Yue yang sedang tidak berdaya. Sekarang Han Yue yang tidak mampu bergerak lagi akibat pertarungan sebelumnya, dia pun hanya pasrah menerima serangan Raja Kera ini. Lin Suya yang melihat Raja Kera itu akan menyerang Han Yue, dia pun berteriak kepada Han Yue, "Han Yue, lari!" Namun sayang, Han Yue tidak mampu bergerak. Sekarang Han Yue, dia menerima takdir akan diserang oleh Raja Kera ini. Namun ketika Han Yue akan diserang oleh Raja Kera ini, tiba-tiba kilatan petir muncul, yang ternyata akhirnya sang Mythic Glory Xiaoyan muncul dan membantu Han Yue selamat dari serangan Raja Kera ini. Orang-orang yang berada di situ pun sangat terkejut dengan seseorang yang berbaju hitam menyelamatkan Han Yue. Kemudian Xiaoyan pun menanyakan keadaan Han Yue. "Senior, apakah senior baik-baik saja?" Han Yue pun membuka mata dan dia sangat terkejut. Di depannya adalah Xiaoyan, sang Mythic Glory. Han Yue pun berterima kasih kepada Xiaoyan telah menyelamatkan dirinya. Han Yue dalam hatinya berkata, dia tidak mengira kekuatan Xiaoyan dengan cepat meningkat setelah pertemuan terakhirnya. Bahkan sekarang kecepatan Xiaoyan mampu menghindari Raja Kera itu. Bahkan Lin Suya di peringkat kedua pun dia tidak mampu menghindari kecepatan Raja Kera ini. Kemudian cerita pun berpindah kepada Yan Hao. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari Lin Suya yang sebelumnya terhempas oleh serangan Raja Kera itu. Kemudian Yan Hao pun mendekati Xiaoyan dan dia bertanya, "Mengapa sebelumnya aku belum pernah bertemu denganmu?"
Kemudian Han Yue pun memperkenalkan Xiaoyan bahwa dia adalah murid baru yang sebelumnya telah bertarung dengan Han Xian dan juga Bai Cheng. Yan Hao pun dia sangat kagum kepada Xiaoyan, walaupun dia murid baru dia sangatlah kuat. Tidak lama setelah itu, akhirnya Lin Suya yang sebelumnya terhempas muncul dengan keadaan luka. Di sini Lin Suya pun dia sangat kagum kepada Xiaoyan, bahkan dirinya dia tidak mampu menghindari serangan Raja Kera ini. The feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red.